Oh ya, sebelumnya aku mau cerita. Ini agak malu-maluin sih. Jadi dulu itu Hai, this is Dinda and welcome back to my channel. So, di video-video sebelumnya kan aku udah pernah upload. Cuman kayaknya perkenalan diri aku masih kurang, jadi aku mau kenalin diri aku lagi biar lebih afdol. Jadi nama aku Jasinda dan dipanggil Dinda, makanya kenapa channel aku namanya Jasinda Dinda. Dan sebelumnya aku pernah berkuliah di teknik lingkungan, makanya di channel aku ini aku mau share materi-materi yang berkaitan dengan lingkungan. Dan aku harap aku bisa konsisten untuk share materi-materi tersebut, dan semoga materi tersebut bisa bermanfaat untuk kita semua. Selain itu, aku juga hobi jalan-jalan atau traveling, jadi aku bakal share vlog jalan-jalan aku kalau aku lagi jalan-jalan. Oke, kalau gitu di video kali ini, sebagai awalan aku bakal share materi tentang lingkungan yang udah familiar banget nih, kedengeran di kuping kita semua, yaitu global warming dan climate change. Sebelum aku masuk materi, aku mau tanya dulu nih sama kalian. Sebenarnya pemanasan global dan climate change itu sama nggak sih? Boleh komen dulu di bawah. So, jawaban yang benar adalah berbeda. Tapi kenapa pemanasan global dan global warming itu selalu disebut bersamaan ya? Ya, karena mereka itu suatu hal yang gak bisa dipisahkan. Mereka itu merupakan sebab dan penyebab. Untuk lebih jelasnya, aku akan mulai dari global warming. Jadi, global warming itu merupakan naiknya suhu rata-rata permukaan bumi. Sejarahnya nih, terjadinya pemanasan global itu dimulai pada abad ke-18. Jadi pada abad ke-18 itu terjadi revolusi industri, di mana pola industri yang tadinya menggunakan tenaga manusia itu diubah menjadi tenaga mesin. Perubahan pola produksi ini terjadi karena dianggapnya penggunaan mesin-mesin ini bakal meningkatkan efektivitas produksi, sehingga keuntungannya juga lebih meningkat. Ya, emang betul keuntungan lebih meningkat, cuma penggunaan mesin-mesin ini nih, mereka membutuhkan energi fosil yang banyak, dan penggunaan energi fosil ini dapat mengemisikan gas-gas rumah kaca, di mana gas-gas tersebut merupakan penyebab dari pemanasan global. Jadi, mulai sekitar abad 18 itu, emisi gas rumah kaca itu meningkat drastis. Menurut Assessment Report IPCC yang ke-6 yang diterbitkan tahun 2021, di sana disebutkan bahwa gas rumah kaca yang diemisikan manusia itu telah meningkatkan suhu bumi sekitar 1,1 derajat Celcius. Padahal ya, 1,1 itu angka yang kecil nggak sih? Tapi dampaknya itu ke seluruh wilayah di permukaan bumi ini. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut dulu, oke? Jadi, dari istilahnya itu gas rumah kaca, hal ini memiliki arti bahwa gas-gas tersebut memiliki efek seperti rumah kaca. Oh ya, sebelumnya aku mau cerita. Ini agak malu-maluin sih. Jadi dulu itu sebelum aku tahu ya, kan sering ya disebut-sebutin efek rumah kaca menyebabkan pemanasan global gitu. Dan aku kira efek rumah kaca ini benar-benar secara harfiah itu rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Padahal sebenarnya gasnya yang memiliki efek rumah kaca. Ada nggak sih yang kayak gitu juga? Boleh komen di bawah biar aku nggak ngerasa sendiri. Oke, kita lanjut. Jadi, energi matahari yang masuk ke dalam bumi itu harusnya dipantulkan kembali sebagai radiasi inframerah atau yang kita rasakan sebagai panas ke luar bumi. Cuma karena adanya gas-gas rumah kaca di atmosfer kita nih, gas-gas tersebut memerangkap panas matahari tersebut, lalu menyimpannya dan meradiasikannya kembali ke bumi ini. Makanya jadilah pemanasan global. Ada beberapa jenis gas rumah kaca, dan dari masing-masing gas rumah kaca ini nih bisa bertahan di atmosfer kita mulai dari tahunan bahkan sampai ribuan tahun. Dan mereka itu juga memiliki efektivitas untuk menangkap panas yang berbeda-beda. Dan makanya dikembangkan istilah global warming potential, atau kita singkat aja sebagai GWP. Jadi, semakin tinggi nilai GWP-nya, maka gas tersebut semakin tinggi kontribusinya terhadap pemanasan global. Lalu jenis-jenis gas rumah kaca yang pertama itu ada gas karbon dioksida. Gas ini bisa bersumber dari pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, gas alam, dan minyak. Karbon dioksida ini bisa hilang dari atmosfer kita jika diserap oleh
pepohonan atau tanaman sebagai siklus karbon. Lalu yang kedua ada metana. Gas ini sumbernya bisa dari pertanian, peternakan, dan juga pembusukan sampah-sampah organik. Jadi kalau kita buang-buang makanan nih, kita juga mengemisikan gas rumah kaca. Lalu yang ketiga ada nitrogen oksida. Gas ini sumbernya bisa dari penggunaan lahan, industri, pembakaran bahan bakar fosil juga bisa, dan juga selama proses pengolahan air limbah. Lalu yang keempat itu ada gas-gas berfluorinasi. Contohnya itu gas fluorofluorokarbon atau yang kita sering singkat sebagai CFC. Gas ini juga yang paling berkontribusi dalam rusaknya lapisan ozon. Gas ini sebenarnya paling dikit diemisikan, cuman mereka memiliki nilai GWP yang sangat besar dan mereka dapat bertahan di atmosfer kita selama mulai dari ribuan tahun bahkan sampai puluhan ribu tahun. Gas berfluorinasi ini biasanya bersumber dari kegiatan-kegiatan rumah tangga, komersial, dan industri. Mungkin beberapa orang ada yang ngira kalau pemanasan global itu ya udah naiknya suhu bumi aja. Padahal pemanasan global itu cuman awal dari sebuah cerita yang berjudul climate change. Iklim sendiri merupakan kondisi rata-rata cuaca pada periode waktu tertentu, sedangkan cuaca adalah kondisi atmosfer di suatu saat pada waktu tertentu. Lalu, apa hubungannya pemanasan global dengan perubahan iklim? Untuk jawab pertanyaan tersebut itu ada dua kata kunci. Yang pertama itu ada kutub utara. Jadi kondisi lingkungan di kutub utara ini nih mempengaruhi semua tatanan cuaca di seluruh dunia. Yang kedua ada jet stream. Jadi jet stream ini merupakan angin yang berhembus dari barat ke timur yang tercipta oleh bertemunya udara dari kutub utara yang dingin dengan udara dari wilayah tropis atau subtropis yang lebih hangat. Nah, jet stream inilah yang membantu mengatur cuaca. Nah, di sini terdapat pendapat ahli, yaitu menurut Jessica Merman, ilmuwan iklim di Evangelical Environmental Network. Ketika suhu di kutub utara itu menghangat, aliran jet yang didorong oleh perbedaan suhu menjadi melemah. Jet stream yang seharusnya bergerak secara stabil ini menjadi lebih bergelombang dan menyebabkan suhu yang lebih hangat lebih ke arah utara dan yang lebih dingin itu lebih ke arah selatan daripada biasanya. Dan terjadilah perubahan iklim. Pemanasan global dan perubahan iklim ini menyebabkan banyak dampak. Nah, dampak tersebut diantaranya itu ada naiknya permukaan air laut, banjir, kekeringan, perubahan pola cuaca, bahkan sampai badai pun menjadi lebih sering. Dampak-dampak tersebut juga di berbagai sektor masyarakat itu saling terkait. Contohnya kekeringan itu juga dapat mempengaruhi produktivitas produksi pangan dan yang ujung-ujungnya berpengaruh juga ke kesehatan manusia. Lalu banjir ini dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, kerusakan infrastruktur yang ujung-ujungnya juga ke ekonomi dan selain itu juga dapat menyebabkan penyebaran penyakit. Dan dari masalah-masalah kesehatan maka dapat menyebabkan kematian. Ujung-ujungnya manusia juga kan yang kena dampaknya. So, apa yang harus kita lakukan? Jadi, kita dapat mengurangi perubahan iklim dengan mengurangi emisi-emisi gas rumah kaca. Contohnya dengan mengubah energi dari yang tadinya menggunakan bahan bakar fosil diubah menjadi energi yang terbarukan. Misalnya, energi angin, matahari, geotermal, atau energi-energi lainnya yang low carbon. Tapi kan kalau ganti sumber energi gitu kan, kalau perorangan kan cukup sulit ya. Jadi untuk perorangan paling yang dapat dilakukan adalah dengan menghemat energi. Jadi matikan listrik yang sedang tidak digunakan atau dibutuhkan. Terus kita juga bisa menggunakan angkutan umum untuk berpergian. Cuman kekurangannya nggak semua daerah di Indonesia ini itu memiliki kendaraan umum yang terintegrasi. Jadi mungkin di beberapa tempat ada yang sulit, ya nggak sih? Selain itu, hal yang mungkin dapat kita lakukan, yang mungkin sebagian besar orang itu nggak terpikirkan adalah dengan tidak membuang-buang makanan. Makanan ini kan sifatnya organik ya. Dan tadi juga udah aku sebutin kalau pembusukan bahan organik itu dapat mengemisikan metana, di mana metana itu merupakan gas rumah kaca. Nah, selain mengurangi emisinya, kita juga dapat meningkatkan penyerapannya dengan cara menanam pohon. Untuk yang lagi bangun rumah, jangan lupa nyisain lahan untuk ruang terbuka hijau. Hijau tanaman beneran ya, bukan tanaman atau rumput sintetis.
Menurut kalian apa lagi hal yang bisa kita lakuin untuk mengurangi perubahan iklim ini? Komen di bawah ya, siapa tahu informasi kalian membantu. Karena sekecil apapun hal yang kita lakukan itu berguna. Dan jangan lupa untuk klik tombol like, comment, and subscribe-nya. See you on the next video, bye!